through meditation. Iya, iya. Oke. Jadi apa namanya? Ya mungkin waktu awal-awal banget meditasi mungkin hanya sekedar untuk melatih fokus gitu ya atau Hmm, kayak supaya tenang gitu. hmm, Tapi sekarang-sekarang ini begitu aku udah mendalami inner work gitu ya, dengan aku bertemu dengan ini bahasanya agak konsep ya dengan shadows, dengan hmm, anima animus, kemudian dengan inner child aku termasuk gitu. Di hmm. situ aku banyak sekali bisa akhirnya dalam tanda kutip berkomunikasi gitu dengan apapun yang selama ini aku repress gitu. Hai, selamat hari Sabtu. Hmm. Hai everyone, kita janjian brunch lagi ya. Kali ini saya brunchnya hanya dengan jus wortel. Ini wortel sama lemon. Karena kemarin makannya heboh banget. Jadi hari ini janji sama diri. Oh, hari Minggu, ya ampun. Erika bilang hari Minggu, Mas. Biasanya soalnya brunch weekday hari Sabtu ya. Everyone pindah hari Minggu, Masya Allah. Terima kasih sudah diralat. Sabrina, hi everyone. Sehat-sehat semuanya ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah ya. Dimanapun semuanya berada. Aku diketawain sama Adit. Oke, hari ini Brunch with Dave. Kalau nanti ketinggalan live Instagramnya, teman-teman bisa nanti saksikan juga di YouTube-nya Bazar. Oke, aku melihat sudah banyak yang kirim direct message gitu, bilang sudah follow. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah di-share linknya ke teman-teman. Senang banget rasanya obrolan Brunch with Dave bisa menjadi apa ya? Inspirasi buat teman-teman. Beberapa tuh juga kirim direct message katanya nonton bareng teman-teman, terus jadi bahan obrolan yang menarik. Bahagia rasanya kalau tamu-tamu Brunch with Dave bisa memberikan inspirasi obrolan buat Anda, teman-teman dan keluarga ya. Nah, tamu saya kali ini juga tidak kalah inspiratifnya. She is very inspiring. Saya yakin banyak dari teman-teman Bazar Indonesia yang menyaksikan live Instagram ini adalah followernya Andin. Ia tak segan-segan membagi perjalanan hidupnya. Itu sebabnya kali ini kita akan ngobrol sama Andin karena Andin juga hadir di majalah Bazar yang baru edisi September ini. Ya, di mana Andin membagi ceritanya, perjalanannya menjadi seorang ibu dan menjadi pribadi yang lebih conscious ya. Ini topik yang menarik sekali buat saya. Bagaimana menjadi pribadi yang conscious? Berarti menjadi pribadi yang lebih sadar menjalani hari-hari. Gitu dong. Kita pengen tahu perubahan apa yang terjadi dalam hidup Andin ketika ia memutuskan untuk menjadi ibu yang lebih conscious. Mata saya lari-lari ke bawah karena saya masih sibuk mencari apakah Andin sudah kirim request atau sudah bergabung di live Instagram kita ya. Ya, sambil kita tunggu kehadiran Andin. Yes, semakin banyak nih yang menyaksikan. Hi everyone. Semalam ada direct message teman saya di Landa, dia bilang ini, aduh jam 11 banget nih kamu ngobrol sama Andin. Itu berarti jam 5 subuh loh, aku harus bangun untuk nonton kamu. Tenang, kalau ketinggalan live Instagramnya, bisa nanti nonton di YouTube-nya Bazar ya. Iya, abis ini kita simpan story-nya, tapi nggak lama kemudian nanti akan kita hapus untuk kita persiapkan untuk kita edit. Biasanya less than a week akan kita hadirkan di YouTube-nya Bazar. Udah banyak loh serinya Brunch with Dave. Hebat banget teman-teman yang sudah nonton semuanya. Coba ya, let me check apakah Andin sudah hadir di sini. Wait. Oh, turung ono. Ya wes, cancel se yo. Biasanya ngapain nih hari Minggu di rumah? Siap-siap untuk PSBB? Keren. Aku baca berita di social media kemarin ya. Banyak teman-teman aku yang heboh gitu, pergi ke supermarket, beli ini, beli itu. Aduh, nggak usah kehebohan, nimbun yang nggak perlu ya. Tenang aja, santai aja. Yang nggak boleh santai itu adalah satu, protokol kesehatan pribadi masing-masing, ya dong. Seperti rajin cuci tangan, pakai masker, sama menurut aku, apapun keputusan pemerintah kita nanti ya,
mentaati keputusannya, itu menurut saya adalah kontribusi kita sebagai warga negara terhadap usaha pemerintah, kerja keras mereka, dan juga kontribusi kita untuk mengekang pandemi ini. Ya dong, harus ada dong. Menurut saya kita harus punya kontribusi biar bagaimanapun. Nah, itu dia Andin. Coba aku klik dulu Andin ya. Saya soalnya kalau nggak diberhentiin ngoceh bisa seharian. Tunggu ya. Kita go live sama Andin. Let me click her. Connect. Yes. Connecting with Andin. There we go. Selamat. Hi. Hai, Dave. Hello. Sunjau. Din, Ya, kamu rasa nggak sih, ngeh nggak sih terakhir kita ketemu itu berarti waktu acaranya Sabto? bener. Aku baru mau ngomong. Gila ya, Best. ya itu benar-benar itu maksudnya memang sudah ada benih-benih bakalan kesini gitu, tapi semuanya masih bisa jalan normal gitu ya, masih bisa ada pembukaan toko, terus orang masih bisa gather di sebuah tempat gitu. Dahsyat ya, nggak tahu gitu Iya, kalau besokannya tuh semuanya bisa berubah. banget. Dan malam itu baru Andin lagi cerita ya, kayaknya aku anak kedua aku pengen kasih nama Tabi deh. Ingat nggak Andin? Betul. Aku bilang artinya adalah perjalanan. Oh, kita pernah sempat di table juga ya, Mas Dev ya. Iya. Ingat sih? Ingat banget. Din, aku mau Hmm. nanya ini dong. Apa yang paling kamu rasa berbeda dari peran kamu sebagai ibu di anak kedua ini dibandingkan waktu anak pertama, Din? Yang paling aku merasa berbeda itu mungkin gini, ya namanya juga perjalanan ya, sesuai sama nama anakku yang kedua. Pasti kan secara jiwa tuh aku juga bertumbuh gitu, dan semakin terempower gitu. Mungkin waktu yang awal banget waktu aku hamil kawa, melahirkan, menjadi ibu pada saat itu, pastinya aku juga masih banyak hal yang perlu aku pelajari gitu. Hari ini pun juga aku masih belajar, cuman pelajaran yang waktu itu mungkin sudah aku enyam hari ini dan udah next step ke pelajaran yang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku merasa ya bahwa pada saat aku hamil kawa terus melahirkan kawa pada saat itu, memang aku merasa senternya itu adalah kawa gitu. Maksudnya senternya adalah bayinya. Tapi di sini pada saat ini aku tuh sangat merasa dari pas hamil kemarin gitu ya, kayak ada bisikan-bisikan dari Tabi pada saat itu yang masih dalam perutku untuk aku memperhatikan diriku sendiri gitu. Karena dia selalu bilang hampir setiap hari dia bilang gitu ya ke aku bahwa I'm gonna be okay. Tapi please dia bilang kayak go in gitu. Maksudnya aku tuh selalu diminta untuk kembali ke diriku lagi gitu. Dan itu sebenarnya yang dia minta kenapa begitu adalah karena itu akan berpengaruh juga kepada nanti ketika aku melahirkan, ketika aku melakukan proses parenting gitu. Gitu sih. Oke. Kan dibutuhkan kesadaran tinggi banget ya Andin ya untuk bisa mampu mendengarkan suara hati itu. Betul. Harus pertama sadar bahwa kita memerlukan untuk kembali masuk ke dalam diri, itu pertama. Yang kedua, dari perlu kan akhirnya jadi mau melakukan gitu kan. Baru yang ketiga ya memang dibutuhkan sebuah perjalanan gitu. Itu kayak nggak semudah membalikan telapak tangan kan. Jadi kita memang ya banyak banget lah perjalanan yang memang aku tempuh, pengalamannya juga gitu. Dan kebetulan waktu hamil Tabi kemarin memang perjalanannya agak sedikit berbeda gitu dari waktu aku hamil kawa dulu. Waktu hamil kawa kan kayaknya aku tuh kayak ingin sekali cerita ke seluruh dunia gitu mengenai segala hal gitu. Sharing ya, maksudnya aku kepengen sharing mengenai ini, pengen sharing mengenai itu gitu. Nah ini bisa dibilang mungkin banyak sekali orang yang nanya, kok waktu hamil yang kemarin ini kayaknya aku nggak terlalu banyak cerita gitu. Bahkan aku baru ngasih tahu aku hamil tuh setelah udah 6 bulan. Terus habis itu aku nggak cerita-cerita lagi gitu. Simply sebenarnya karena kayak ada urge dari aku gitu untuk
ya udah gitu, keep it to yourself. Terus it's between me and the baby aja gitu sebenarnya gitu. Ada semacam bisikan seperti itu. Plus akhirnya jadi ke mana-mana tuh Mas Dave. Jadi misalnya ada kayak apa ya? Kayak sebenarnya ada beberapa momen selama aku hamil kemarin itu yang mana aku sebenarnya puasa social media. Gitu. Jadi ada yang momen seminggu. Malahan waktu di trimester awal, kayaknya ini aku belum pernah cerita deh. Di trimester awal itu aku enek ngeliat handphone. Jadi mual. Dari aku yang tadinya suka banget kayak ngedit-ngedit warna segala macem gitu, ini aku nggak, susah banget aku ditelepon waktu itu, susah dicari, susah ditelepon karena aku away from the phone. Itu waktu trimester 1. Berarti itu sebetulnya mungkin pelan-pelan, bits by bits adalah penggalan perjalanan kamu to go in dan berkenalan dan menjadi pribadi yang lebih conscious, gitu nggak sih, Din? Iya, benar-benar. Karena kan sebenarnya akhirnya di dalam satu rentang waktu gitu ya, ketika memang kita sudah punya consciousness sendiri, bisikan-bisikan yang kayak gitu tuh memang sebuah pertanda kan, maksudnya memang harus diindahkan gitu. Jadi bukan sesuatu yang harusnya apaan sih kok gitu sih gitu. Karena kan sebenarnya yang bicara dari hari ke hari kan kebanyakan adalah ego kita gitu, bukan alam bawah sadar kita gitu. Jadi yang sebenarnya sekarang harus di-nurture adalah apa yang kita repress selama ini gitu kan. Aku yang merasa aku sangat attached dengan social media misalnya gitu ya. Di sini ada dorongan bahwa kayak malah jadi enek. Nah itu kan sebenarnya udah ini kan mind, body, and soul ya. Maksudnya badan itu mungkin tidak akan bereaksi ketika memang soul-nya nggak minta seperti itu gitu. Gitu kan. Yes, jadi betul. Kita kan selalu kenal yang namanya psychosoma atau misalnya psikosomatis. Jadi antara pikiran atau mind and soul tuh ada hubungannya dengan badan gitu. Jadi ketika aku enek gitu misalnya, ya pasti ada sesuatu lah di dalam mind dan soul aku yang bilang udah nih taruh aja dulu gitu misalnya, seperti itu gitu. Itu juga yang akhirnya membawaku ke pengalaman yang seru juga gitu, karena selama hamil Tabi bahkan aku pernah ikutan kayak workshop meditation gitu selama seminggu. Bayangin gak sih, itu lagi hamil 8 bulan loh. Dan itu it's not an easy thing. Kenapa? Karena bayangin gak workshop meditation workshop itu memang dari pagi sampai malam kan. Dengan hamil 8 bulan terus kayak duduk gitu loh, itu susah banget. Nah, Andin ceritakan itu di artikel Bazar yang baru. Nah, aku memang pas baca itu, aku pengen tanya sama Andin, itu kamu yang pertama dorongan untuk ikut meditation workshop itu apa? Kedua, apa aja yang dikerjain pada saat meditation workshop? Yang ketiga, baru abis itu apa yang berubah dari diri Andin setelah selesai dari meditation workshop? Kenapa dulu? Intinya nih, kehamilan yang ini kan agak berbeda karena waktu hamil yang anak pertama, isi rumahku cuma aku sama suamiku gitu. Sekarang waktu hamil kedua berarti isi rumahku ada aku, suamiku, dan anakku yang pertama gitu ya. Aku tuh agak-agak dari awal kehamilan merasa bahwa agak kurang waktuku untuk bisa berkenalan dengan janin yang ada di rahimku gitu. Waktu hamil kawa kan lebih mudah karena aku bisa mau ngapain aja gampang gitu. Nah ini kan setiap hari ada kawan yang ibu gitu di rumah kan. Kayak gitu kondisinya gitu ya. Jadi buatku untuk masuk ke dalam tuh bukan harus colongan lah intinya gitu. Nah, maka dari awal kehamilan aku memang sudah meniatkan gitu. Aku akan menghadiahi diriku sendiri, yaitu perjalanan ke dalam. Nah, kebetulan dalam 2 tahun terakhir memang aku tuh sedang studi di Indonesian Academy of Psychotherapy, Counseling, and Coaching. Gitu. Jadi aku memang mempelajari mengenai deep psychology di situ gitu. Nah, aku baru aja lulus by the way. Nah, terus udah gitu. Yay, congratulations. Yay. Nah, di situ so you are a certified coach, Andin. Yes. Nah, di situ akhirnya memang aku banyak sekali melakukan kayak inner work gitu ya. Nah, tapi kan selama ini yang memang aku lakukan di rumah gitu. Nah akhirnya aku di akhir-akhir kehamilan aku bilang ke suamiku, sayang aku kayaknya membutuhkan hadiah untuk diriku sendiri.
untuk masuk ke dalam gitu. Jadi aku akan seminggu ikutan meditation workshop ini. Aku akan tetap pulang ke rumah, cuman masalahnya pulang ke rumah itu tengah malam, terus pagi-pagi aku udah berangkat lagi gitu. Itu sulit sekali untukku karena kan aku selalu nempel sebenarnya sama Kawa kan. Nah ini Ya. berangkat belum Kawa bangun, pas pulang Kawa udah tidur juga gitu. Jadi heboh. Dan saking aku kepengen waktu untuk sendirian banget gitu ya. Sendirian dalam arti bener-bener away. Jadi aku tuh kayak punya bubbleku sendiri. Aku tuh mungkin hari pertama doang waktu itu dianterin sama Mas Ipe naik mobil. Hari-hari berikutnya aku naik MRT dari rumah. Jadi Mas Ipe cuman nganterin sampai stasiun MRT dekat rumahku, kemudian aku naik MRT ke sana gitu. Jadi ada banyak hal banget Dave yang berubah. Dan kalau ditanya kenapa, sebenarnya simply karena aku merasa ini memang waktunya untuk aku sebagai ibu semakin bebersih diri dalam arti gitu. Karena nanti begitu anaknya lahir kan waktu untuk bersih-bersihnya sebenarnya udah semakin sedikit gitu kan. Jadi aku mau menghadiahi anakku adalah ibu yang memang sudah berbersih diri gitu kira-kira. Bersih-bersihnya dari apa? Dari trauma, dari apa namanya? Emotional baggage. Emotional baggage, hal-hal yang mungkin nge-shape aku menjadi seseorang yang seperti sekarang ini gitu ya. Tapi ya mungkin hal-hal pengalaman-pengalaman yang menurutku dari dulu tuh ingin sekali aku kubur secara sadar maupun tidak sadar gitu. Oke. Nah, itu kan juga selalu menarik ya. Aku juga percaya bahwa setiap orang itu pasti punya pengalaman yang dikubur secara tidak sadar yang membentuk kepribadian mereka. Terus kan kita suka tahu cara membangkitkan dan mengetahui apa sajakah pengalaman itu kan salah satunya melalui meditasi. Nah, apakah lo mengalami itu juga, Din? Lo menyadarinya through meditation? Iya. Jadi apa namanya? Ya mungkin waktu awal-awal banget meditasi mungkin hanya sekedar untuk melatih fokus gitu ya, atau kayak supaya tenang gitu. Tapi sekarang ini begitu aku udah mendalami inner work gitu ya, dengan aku bertemu dengan, ini bahasanya agak konsep ya, dengan shadows, dengan animus, kemudian dengan inner child aku termasuk gitu. Di situ aku banyak sekali bisa akhirnya dalam tanda kutip berkomunikasi gitu dengan apapun yang selama ini aku repress gitu. Ada nggak sih satu hal yang Andin temui dari pengalaman, dari journey itu melalui meditasi itu yang Andin bisa bagi untuk penonton Brunch with Dave-nya Bazar kali ini? Just to give an example how wonderful the journey that you have taken. Oke, ini sebenarnya belum pernah aku bagikan ya. Insya Allah nggak apa-apa deh aku bagiin. Jadi dari awal waktu aku tuh udah berpikir bahwa kayak aku nggak akan sering-sering USG gitu. Jadi kan seperti kalau misalnya di Amerika gitu yang aku tahu, kita tuh juga USG itu hanya dilakukan kalau bisa 2 kali gitu dalam satu kehamilan gitu kan, 2-3 kali lah. Nah aku juga oleh karena itu ya namanya juga ultrasound gitu kan, pasti kan ada beberapa efek lah yang nggak tahu ya, mungkin secara sound di bayinya gitu, aku lebih memperhatikan ke arah sana gitu. Nah setelah itu aku tuh sempat setelah, jadi aku nggak tahu gender bayiku apa sampai certain usia gitu. Kemudian pada saat itu aku dapet tawaran untuk tes kromosom gitu. Tes kromosom itu waktu awalnya banget, waktu hamil Kawa itu dilakukan di 10 minggu karena disarankan di 10 minggu gitu. Nah pada saat itu aku tuh udah 5 bulanan karena aku karena kepengen tahu gender dari anakku tuh apa gitu. Cuman kan jadi lengkap kan, jadi kromosomnya tuh kelihatan gitu semuanya. Yeah. Nah pada saat itu dilihat kayak anakku ada kelainan kromosom gitu. Aku panik, aku langsung keringet dingin gitu, serius gitu. Waktu Kawa kan kayaknya nggak kenapa-kenapa. Terus aku tuh berusaha untuk nanya ke bayiku through meditation. Oke. Ya, jadi aku bertanya gitu ke dia, kenapa gitu, are you okay? Enggak, gue nggak apa-apa kok gitu. Terus aku ada
ada bisikan pada saat itu untuk ya it's just a paper gitu, maksudnya dan di bawahnya kan ada kata-kata bahwa di situ ada kemungkinan juga invalidnya gitu kan, tapi Ya. namanya ibu kan pasti ada paniknya gitu. Kemudian dari si perusahaannya tersebut menawarkan aku untuk tes lagi aja deh gitu. Nah begitu tes lagi, ternyata yang kemarin itu ada kayak ada kelainan kromosom di situ jadinya normal, tapi ada kelainan kromosom di tempat lain gitu. Jadi beda lagi nih hasilnya gitu. Aku semakin panik banget, hah serius gitu. Terus akhirnya aku berpikir, serius nih mungkin nggak ya gitu. Aku udah panik banget dan aku kemudian kembali meditasi gitu, dan di situ akhirnya dia bilang, ibu yang aku kepengenin adalah ibu percaya sama aku gitu. Terus please trust me, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku udah bener-bener nggak lihat apapun, aku cuman percaya aja sama dia karena dia bilang I'm okay gitu. Ya udah, dan turn out begitu lahir he's okay, dan ya udah nggak ada apa-apa gitu. Cuman itu bener-bener egoku tuh dilatih sekali untuk sebenarnya yang didengarkan itu adalah bayinya gitu, kayak gitulah kira-kira. Dan itu aku lakukan meditation. Tapi itu aku di hari-hari itu tuh sampai nangis karena khawatir. Terus udah gitu apa namanya, waktu itu juga kayaknya dia tuh, aku mau memastikan gitu via USG waktu itu, cuman karena sudah 3 kali aku tuh sampai kayak please boleh ya gitu. Terus dia bilang nggak usah bu gitu, I'm okay, dia bilang gitu. Jadi ya udah. Nah pada saat aku latihan apa di meditation workshop itu juga aku tuh nangis berkali-kali gitu, karena memang pas aku lagi meditasi ada aja gitu kayak orang yang nyamperin aku yang aku juga nggak kenal, lagi meditasi gitu tiba-tiba ditepuk gitu pundaknya, Andin halo, barusan gue lagi meditasi. Terus tiba-tiba gue kayak dapat sign bahwa kayak your baby is a special baby, dibilang gitu. Jadi kayak ada aja gitu orang-orang yang nyamperin aku gitu. Jadi aku merinding berkali-kali lah gitu. Makanya aku namain anakku tuh Tabi karena ini it's a very special journey gitu kalau buatku. Gitu. Thank you for sharing the story. Such a beautiful Iya, story. iya. Din, tadi kan juga Dan Andin juga dan bilang ya. misalnya kayak iya, dan beberapa Nggak, hari silakan. sebelum aku melahirkan juga aku bermimpi gitu bahwa aku menangkap anakku sendiri gitu. Terus makanya itu akhirnya tapi aku kan nggak mau punya rencana ya, maksudnya ya udah go with the flow aja gitu. Tapi ternyata benar, jadi pada saat aku melahirkan pun aku kayak ada sebuah dorongan dari aku sendiri gitu ya, untuk aku bilang ke Mas Ipe, kayaknya nanti kan aku ngelahirinnya di kolam kan, aku bilang ke Mas Ipe, sayang kayaknya nanti aku sendirian aja di kolam gitu. Jadi akhirnya ya gitu, aku menangkap anakku sendiri gitu kemarin pas lahiran. Oh, waduh. You are very in tune what your baby wants and what your body needs gitu ya, Din ya sekarang? Kira-kira begitu. Aku ya terus belajar lah untuk terus bisa seperti itu. Oke. Tadi kan juga Andin bilang kalau Andin mendalami ilmu apa tadi Andin namanya? Jadi psikoterapi dan juga menjadi seorang coach. Apa yang melandasi keputusan itu, Din? Yakin nih mau dengar panjang loh ceritanya. Mau lah. Masa aku tanya kalau aku nggak pengen tahu? Oke. Ini aku sebenarnya kalau dikatakan healing journey aku itu dimulai dari kapan? Dimulainya mungkin dari waktu aku hamil Kawa waktu itu ya. Karena aku sendiri merasa banyak sekali nggak siapnya gitu. Banyak sekali nggak siapnya, banyak sekali ragu-ragunya terhadap diriku sendiri. Nah, pada saat itu aku tuh banyak sekali bertemu dengan ya so-called guru gitu ya, yang ngelit aku ke jalan-jalan yang berikutnya yang aku tempuh gitu. Jadi dari sini dikenalin ke situ, dikenalin ke sini gitu, dan aku cuma ngikutin alirannya aja gitu sampai kemana gitu kan. Nah, pada saat itu ketika akhirnya Kawa udah lahir dan aku menjalankan sebuah proses parenting gitu ya, di situ kan aku kayak punya urge buat aku tuh apa ya, sharing gitu ke orang-orang tentang
apa ya, perkembangan anak misalnya, tentang cara beberapa metode yang aku lakukan segala macam. Dan ternyata walaupun ada yang banyak yang menanggapi baik, tapi banyak juga yang menanggapi tidak baik gitu. Tidak baik tuh dalam arti ini subjektif ya, tidak baik dalam arti aku. Kalau dari mereka, akunya yang nggak baik gitu. Jadi ini sangat subjektif gitu ya. Cuman di situ itu mungkin aku juga nggak cerita ke banyak sekali orang. Mungkin hanya circle aku yang paling dekat aja yang tahu bahwa betapa terpukulnya aku gitu. Karena aku merasa waktu itu proses parentingku itu benar-benar apa ya? Distorsi. Iya, terdistorsi. Jadi kayak pecah konsentrasi. Bayangin aja waktu itu ya, kayak di beberapa platform, di beberapa media gitu, itu tuh sampai ada thread tentang aku dan proses parentingku yang sampai ratusan ribu, bayangin nggak? Ratusan ribu komen simply untuk ngebully aku, suamiku, dan anakku gitu. Dan itu setiap hari tuh, walaupun aku nggak lihat, tapi nyampe ke telingaku karena ada aja orang yang capture, orang yang nge-DM misalnya, atau kayak dibuatnya beberapa account yang emang buat ngebully aku gitu. Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya yang bisa aku laluin ya, apalagi punya anak bayi. Jadi kenapa aku ngerasanya ada distorsi di situ, karena setiap aku menjalankan, misalnya aku lagi berdua kawa, yang kepikiran tuh ke situ terus gitu. Kan jadi nggak, ya harusnya kan aku fokus gitu kan ke anakku. Cuman rasanya tuh akhirnya sampai ke bawah-bawah, nggak cuman pada saat aku sedang sedang bersama keluargaku gitu. Bahkan ketika aku nyanyi misalnya. Ketika aku nyanyi itu sampai parno gitu Mas Dave. Jadi kayak misalnya nih kan aku nyanyi di depan misalnya berapa ribu orang gitu. Terus yang deretan depan kan pada bawa handphone, terus misalnya IG story, misalnya mereka mau IG story, itu aku ketakutan sampai aku gemeter gitu, apakah orang-orang ini nih sedang akan ngirim ke grup WhatsApp-nya, terus gue dicela-cela yang kayak gitu, ngerti nggak? Gitu. Iya, paham. Sampai beberapa saat juga kalau ada misalnya aku di public space gitu, terus mereka ada orang yang lagi bisik-bisik, aku ngerasanya tuh pasti mereka ngomongin aku gitu. Ngomongin jadi gue udah nih. Jadi udah ini banget lah, di otakku tuh udah parno banget, dan suamiku tahu banget tentang itu gitu. Aku di situ mencari banyak sekali hal yang bisa apa ya, menenangkan aku gitu. Nyatanya mungkin kayak hanya sekedar meditasi, dibilang memaafkan, nggak semudah itu juga gitu. Kemudian you need more than just that. Iya. Terus kemudian aku juga berusaha untuk mencari cara solusi eksternal gitu ya, dengan misalnya aku datang sendiri ke kantor, misalnya ke kantor platform media itu untuk ngapus thread-nya, dan itu tidak bisa dilakukan gitu sama mereka karena trafficnya bagus sekali katanya. Tapi ya, pada saat itu aku juga ngomong heart to heart sih, karena dalam arti ya lo kan juga punya istri, lo punya anak, lo tahu apa yang terjadi pada gue gitu. Lo bayangin kalau istri lo digituin, anak lo digituin gitu. Ya, yang mereka bisa waktu itu adalah nge-stop thread-nya, tapi nggak bisa dihapus gitu. Kemudian tetap aja ketika thread-nya di stop, kemudian muncul thread baru lagi gitu. Jadi sama-sama aja, mereka hanya pindah tempat. Lalu ya pada saat itu aku gini, pandangan aku adalah aku tidak membenci mereka gitu, karena aku berpendapat bahwa mungkin aku juga nggak benar, tapi mereka juga nggak benar. Kenapa? Karena di dunia ini nggak ada kebenaran yang absolut gitu. Jadi mungkin lawannya benar itu juga bukan salah, hanya kebenaran yang lain gitu. Karena menurut kita benar, menurut mereka yang benar gitu. Jadi ya semua benar menurut versinya masing-masing gitu kan. Iya, tergantung perspektif aja. Iya, tapi pada saat itu yang aku rasakan lebih seperti aku ini affected gitu loh. Jadi maksudnya ini aku udah kalut banget pikirannya. Jadi pada saat itu aku mencoba untuk ngapus threadnya, nggak bisa.
datang ke Instagram misalnya untuk apa namanya menghapus misalnya account yang ada atau gimana gitu, nggak bisa juga gitu. Aku berusaha menyelesaikan berbagai macam masalah secara eksternal, tapi nggak bisa gitu. Lalu akhirnya aku mencoba untuk datang ke beberapa guru juga, tapi kayaknya hanya seperti minum obat sakit kepala gitu. Jadi yang mengatasi simptomnya aja. Mengatasi simptomnya saja, tidak sampai ke akarnya gitu ya. Lalu akhirnya aku bertemu dengan seorang coach yang mendalami deep psychology gitu. Jadi beliau adalah seorang Jungian analyst. Jadi psychotherapist tapi based on Carl Jung. Nah, di situ akhirnya aku sempat cerita tuh kayak 2 jam kayaknya aku cerita tentang masalah jalanku gitu ya, dari kecil sampai akhirnya sekarang masalah yang aku hadapi pada saat itu tuh apa gitu. Lalu kemudian dia cuma nanya gini doang, Din, saya mungkin kita habis ini bisa lanjut sesi karena waktu itu pre-sesi. Mungkin habis ini kita bisa lanjut sesi, tapi kira-kiranya saya sudah tahu apa permasalahannya ada di mana gitu. Terus aku nanya kan, permasalahannya apa gitu. Permasalahannya ya coba aja, mungkin saya bisa kasih sedikit kisi-kisi ke kamu. Terus dia nanya, apa persamaan dari semua haters kamu? Wah, persamaannya apa ya? Terus aku ngasal gitu, aku mikir, aku bilang ya semuanya sama-sama perempuan, aku bilang gitu. Oke, sama-sama perempuan. Lalu apa kesamaan dari semua perempuan itu? Terus aku bilang mereka sama-sama ibu-ibu, aku bilang gitu, karena rata-rata ibu-ibu, nggak ada yang bapak-bapak, nggak ada yang belum punya anak gitu kan. Bilang ya exactly, kita coba selesain permasalahan Andin dengan ibu, dan they all will disappear. Lalu akhirnya dari situ aku coach tersebut juga punya sebuah akademi gitu, akhirnya aku belajar lebih dalam lagi, dan sambil sesi counseling, coaching dan yang lainnya, ya udah di situ aku mulai tuh healing journey aku dengan shadow aku atau mother archetype, figur ibu di dalam diriku gitu. Jadi bukan ibu tuh, karena kalau bisa dibilang kalau dalam dunia nyatanya tuh sebenarnya menurutku aku udah nggak ada masalah sama mamaku, aku udah sering maaf-maafan dan segala macam, sering pelukan gitu. Tapi ada beberapa momen di dalam hidup kita yang ingin kita repress mengenai ibu gitu, dan akhirnya itu muncul menjadi kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita gitu, yang memang ngelit ke arah sana gitu. Ya udah. Dan ternyata benar gitu. Setelah akhirnya aku beberapa saat sudah mengerti berbagai macam konsepnya, dan aku healing journey aku di situ gitu ya. Mereka benar-benar ya udah nggak ada, dan kalaupun sebenarnya masih ada yang mungkin udah tidak terlihat di depan mataku. For you. Yes, gitu. Ngerti gak sih? Itu benar-benar luar biasa banget. Dan akhirnya yang ikutan akademi itu bukan hanya aku doang gitu, tapi suamiku juga. Jadi Mas Ipe nih, karena aku sama Mas Ipe akhirnya berpikir gitu ya, banyak sekali kejadian di sekitar kita gitu, yang pasangan yang tadinya cocok banget, lengket banget, tiba-tiba suatu hari nggak cocok, pasangan yang punya isu begini-begini, punya isu begini-begini. Nah, kita simply nggak tahu gitu. Maksudnya kita hidup di tengah-tengah society yang seperti ini. Kalau itu terjadi di kita gitu, kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu, secara kita sebagai whole being gitu. Nah itu jadi dan itu akhirnya berguna banget sih sebenarnya buat buat hubungan kita berdua gitu. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya ketika kita misalnya berselisih paham atau berantem atau ada kita yang saling kesel gitu, itu apa sebenarnya yang terjadi? Kan sebenarnya itu tuh kesel tuh cuman bisa dibilang projection kita gitu. Kita kesel terhadap sesuatu di dalam diri kita sendiri yang ke project ke orang itu gitu. It's not that person sebenarnya gitu. Jadi seru banget. Akhirnya kita jadi sama-sama mengerti gitu bahwa ternyata proses parenting
itu namanya aja udah parent gitu. Jadi memang terfokusnya itu bukan ke anaknya, dalam arti anak itu tuh udah satu paket dari Tuhan yang memang sudah dia dilengkapi dengan berbagai macam hal gitu ya. Jadi dia tuh akan bisa tumbuh mekar dengan sendirinya itu justru mungkin ya dengan support orang tua, tapi bukan projection orang tua yang dilimpahkan kepada anak gitu. Kenapa namanya prosesnya parenting? Ya berarti orang tuanya yang memang harus berbenah diri gitu. Orang tuanya yang harus memutus semua keinginan dia terhadap anaknya gitu. Yes. Keinginan-keinginan yang belum selesai atau trauma-trauma orang tuanya itu kan yang sebenarnya akhirnya orang jadi suka ngerasa nih kayaknya gue turunan dari nyokap gue gini-gini karena bapak ibunya belum selesai gitu terhadap dirinya sendiri gitulah kira-kira. Oh my God, aku rasa aku sama sekali belum pernah dengar cerita Andin yang ini nih dan aku tidak baru disangka. Sekali cerita nih kayaknya kita aku kayaknya harus bikin YouTube tentang ini nih, tapi harusnya butuh Dave deh karena bisa ngegali aku. Karena kalau aku cerita sendiri aku nggak bisa cerita gini ke orang soalnya. Oh my God, Din. It all makes sense now. No wonder apa ya suara yang kamu dengar gitu dari Tabi adalah ibu go within, go within. Sekarang kan ceritanya the pieces come together and we can see the whole picture. Betul. Oh itu toh yang terjadi dalam hidupnya Andin. Betul. My God, lu hebat banget, Din. Enggak lu kuat lah, sekali. ini namanya perjalanan. Tapi ya gitu, maksudnya ya ternyata ya hidup ini nih memang semua kejadian yang terjadi di hidup kita ini ya memang sign dari unconsciousnya kita gitu untuk ayo kita sama-sama bersihin gitu. Apapun yang nge-trigger kita gitu kan. Karena sesuatu yang membuat kita sebel atau membuat kita resah, membuat kita nggak suka gitu. Ya itu sebenarnya adalah sesuatu yang adalah sign dari unconscious. Yuk selesaiin part of yourself yang itu gitu karena ya mungkin dari dulu kan kita memang terbiasa untuk selalu ya be positive gitu kan. Kalaupun merasakan sedih, ya udah sedihnya jangan lama-lama gitu kan. Padahal ya sebenarnya sih sedihnya itu gitu ngelit ke sesuatu hutan gelap yang selama ini mungkin kita nggak mau masuk ke dalam situ gitu. Betul kan katanya sebetulnya kita rasa kita tuh hidupnya by our conscious mind, tapi sebetulnya 80% what drive us through our daily practice is our unconscious mind. Betul. Gitu. Aku ingin kalau conscious tuh ego, yes, that's it. Aku ingin tanya ini, apa yang kalau diberikan kesempatan buat Andin, apa yang saat ini Andin ingin ucapkan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang juga ada di titik hidup yang sama dengan Andin, membina keluarga, punya anak, sedang menjadi parents, gitu. Apa yang ingin Andin sampaikan? Ya sebuah keluarga itu memerlukan ayah dan ibu yang empowered gitu atau berdaya gitu. Jadi kita ini nggak ada batasan usia gitu ya. Kapan kita jadi kita dalam arti nggak ada batasan usia karena kita memang belajar itu ya tiap hari gitu. Dan aku bisa bilang apapun yang terjadi di dalam proses parenting gitu, yaitu adalah ngelitnya itu nggak lain dan nggak bukan adalah ke proses kita sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang sebenarnya apa yang terjadi pada anak kita gitu ya, yang kita lihat, kadang-kadang itu adalah bagian dari dalam diri kita yang mungkin belum selesai juga gitu. Jadi ya sering-sering aja ngelihat ke dalam diri karena basically anak ini nih sebenarnya apalagi kalau yang anaknya masih di area dari lahir sampai kira-kira 7 tahun gitu, itu benar-benar projection dari orang tuanya gitu. Apa yang terproject dari orang tuanya, begitu pula kita melihat anak kita gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi terus semangat untuk belajar dan terus semangat untuk menggali diri sendiri. Kemudian yang kedua nih sebenarnya di
di buku Belahan Jantungku yang kemarin diulas di Bazar, itu kan Bazar. sebenarnya ada salah satu bab yang aku menulis tentang mengasuh diri sendiri sebelum mengasuh anak. Makanya aku selalu encourage orang gitu ya sekarang ini, bahwa ketika orang tuh mau mengasuh diri sendiri bahkan sebelum dia menikah, itu akan menjadi sesuatu yang baik sekali gitu. Karena kita belum bertemu misalnya dengan suaminya gitu, itu kan udah a different story. Begitu ketemu sama anaknya, whole different story lagi gitu. Jadi ya mengasuh diri sendiri itu tuh juga nggak ada habisnya gitu sebenarnya. Makanya sebelum mengasuh anak, pastikan kita sudah mengasuh diri sendiri, our inner child gitu. Kemudian di bab yang terakhir juga aku ingat ada satu bab judulnya perempuan versus perempuan. Itu di percakapan aku dengan Mbak Najila Shihab gitu ya, karena itu datangnya dari pengalamanku sendiri gitu, yang aku menjadi sebuah pertanyaan besar sekali, kenapa perempuan itu yang seharusnya sama-sama support, tapi pada kenyataannya yang paling menjadi pembuli yang paling besar ya sesama perempuan gitu kan. Nah itu yang menurutku kayaknya adalah sebuah stigma atau sebuah keadaan yang bisa kita ubah bersama gitu. Karena alangkah baiknya ya ketika perempuan-perempuan saling bergandengan, akan tercipta satu masyarakat yang benar-benar tough gitu dan whole. Menurut aku itu adalah esensi dari woman empowering. Ketika perempuan kuat menguatkan sesama yang lain sehingga komunitasnya bertumbuh menjadi dunia perempuan yang sama-sama kuat. Hebat banget. Andin, I now see you in a very different light. Thank you so much for sharing your beautiful story and journey. You made us stronger. Sama-sama. Just by sharing this, itu komentar yang masuk semua. Oh my God, Andin. Thank you gila, ya keren guys, banget udah perjalananmu. Dev, by the way, ayo dong bikin YouTube-nya. Aku sebenarnya kepengen sharing, tapi aku nggak tahu harus ada yang mancing soalnya. Ayo, aku mah gampang banget, tinggal dicolek gue jalan. Gitu ayo ya? Bener, serius. Iya. Oke. Ya, kontak aku ya. Yes. Thank you ya semuanya. Andin, terima kasih. Salam Sama-sama. buat keluarga. Sama-sama. Selamat menikmati sisa akhir pekannya ya, Andin. Yes, selamat menikmati brunch-nya juga teman-teman. Udah mau lunch sekarang ya. Iya, aduh. Keren nih obrolan kita. Thank you, Andin. Bye, everyone. Thank you so much. Makasih. Terima kasih. Thank you.